Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya harusnya ya? Lebih jelas ya? Oke. Ya, selamat malam semuanya. Seharusnya semalam itu, malam Jumat itu harusnya jatahnya saya memang. Tapi saya KO, sehingga akhirnya sempat mau digantikan Kak Dedi, tapi Kak Dedi juga anaknya tiba-tiba KO juga, akhirnya harus ngurus anak, sehingga cancel. Nah, hari ini gimana? Hari ini sebenarnya belum begitu fit, cuman ya udah kita diskusi santai aja ya. Mungkin hari ini kita lebih tepat waktu, mungkin sejam aja. Yang penting diskusi bersama aja, tahu idenya, tahu apa itu sebenarnya jatahnya. Dibilang saya ngisi penalaran analitis ya. Yang penting tahu tipe-tipe soal penalaran analitis kayak gimana, terus cara mengerjakannya seperti apa, kayak gitu. Tekniknya supaya cepat dan tepat seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung on mikrofon aja, jadi nggak usah formal-formal. Oke, ini kemarin yang gabung di pertemuan saya nggak ya? Ya, ya. Saya panggil saja saya Wahid nggak apa-apa, Mas Wahid nggak apa-apa, Kak Wahid nggak apa-apa, jadi bebas. Eh, ini saya nggak salah file kan ya? Oke, ya ini hamba 6 tahun yang lalu. Oke, kini ini sudah pesan sponsor kemarin ya. Ini sudah. Sudah, nanti dilihat aja rekamannya yang pertemuan pertama sudah saya bahas itu ya. Mungkin dibahas lagi sama Kak Dedi, mungkin ya. Saya nggak ngikutin yang kemarin sudah sama Kak Dedi ya 2 pertemuan ya. Ini sama saya kembali lagi ke penalaran analitis. Nah, sebenarnya penalaran analitis itu kayak gimana sih? Penalaran analitis itu, oke. Nah, penalaran analitis itu, oke, ini aja. Saya baca menghargai materi yang ada aja. Ya, cerita singkat, kemudian melakukan penalaran terhadap setiap pertanyaan yang diberikan berdasarkan informasi dan cerita. Umumnya, dia tidak eksplisit kayak gitu. Jadi, em, nggak terlihat langsung di situ. Nah, terus apa yang harus kita lakukan, tips and tricksnya gimana kayak gitu, menyederhanakan kayak gitu, misalkan ada menyederhanakan dengan X kayak gitu. Nah, nanti saya kasih contoh live mengerjakan kayak gitu. Di mana biasanya yang saya misalkan itu dengan variabel ya, atau kalau Anda apa itu traumatis dengan kata variabel, mungkin dulu Anda langganan seneng ulangan berulang-ulang ya, ujian berulang-ulang untuk matematika. Traumatis dengan kata variabel, dianggap aja diganti dengan huruf disederhanakan kayak gitu. Remedial matematika kayak gitu maksudnya. Nah, em, misalkan huruf ahsan, ahsan kita misalkan A kayak gitu. Seperti itu, terus sepatu, SP dan lain-lain. Nah, em, kemudian visualisasi kita juga bisa sambil menggambar. Nah, em, kita harus efektif dan efisien. Artinya apa? Em, Kalau saya itu melakukan ini itu ketika sambil baca baca soalnya. Jadi langsung baca soal sambil orat-orat. Itu yang harus dilakukan. Kemudian sering berlatih. Efektif dan efisien ini, jika ada soal yang dirasa sulit, langsung move on aja. Pokoknya jangan jadi istilah anak sekarang apa ya, gamon ya, gagal move on gitu ya. Oke. Jadi langsung aja. Ketika ada soal mudah juga segera diselesaikan. Jangan terlalu euforia kayak gitu. Dari tadi nggak bisa kerja ini, mumpung ada yang mudah diteliti beneran kayak gitu. Jangan langsung move on cepet-cepet kayak gitu. Nah, itu yang kita latih di sini. Kemudian model penalaran analitis ini tipe yang pertama, tipe implikasi. Ini hubungan antar syarat. Anda diminta untuk menghubungkan informasi yang sedikit rumit pada tipe ini, em, diberikan akan diberikan pernyataan bersyarat. Oke, ini langsung ke contohnya aja daripada kebanyakan berteori ya. Nah, ini kan panjang ya, kayak gini.
Kalau tipsnya, ketika teman-teman mungkin yang agak mirip ketika mengerjakan soal bahasa Indonesia, apa yang teman-teman lakukan? Apa yang teman-teman lakukan? Yang dibaca pertama apa? Pertanyaannya dulu. Jadi baru baca ini. Sehingga ketika baca ini kita fokus apa yang mau kita temukan kayak gitu. Apakah semua informasi perlu diserap kayak gitu? Nggak harus. Ada beberapa informasi yang redundant atau berlebih kayak gitu. Sehingga sama kayak tips mengerjakan bahasa Indonesia, kita baca pertanyaannya dulu. Sehingga ketika kita membaca teksnya dari awal nanti, itu kita sudah tahu tujuannya membaca apa kita. Mau ke arah mana, nyari keyword yang mana. Oke. Oke, sekarang coba kita praktekkan bareng-bareng. Jika saat ini Yana telah memiliki jabatan tinggi, maka keinginan yang telah tercapai. Nah, itu keywordnya. Berarti Yana sekarang sudah punya jabatan tinggi. Keinginan yang telah tercapai apa kira-kira? Oke, oke. Nah, sekarang itu baru Yana menentukan prioritas hidupnya. Yana ingin tentram sebelum menikah. Oke, tentram sebelum menikah. Jadi tentram dulu, baru menikah. Terus kemudian pendidikan setelah jabatan tinggi. Jadi pendidikan setelah jabatan tinggi, berarti jabatan tinggi dulu kan. Terus dan menikah sebelum punya jabatan tinggi. Oke, berarti menikah dulu sebelum punya jabatan tinggi. Oke, menikah. Nah, ini kan langsung kembali ke sini kan. Nyambung berarti T-nya di sini. Nah, langsung ketemu kan urutannya. Ia juga akan menikah setelah mempunyai pekerjaan. Nah, ini kan tadi jabatan, ini tadi pendidikan. Nah, kalau ada yang ini langsung direvisi aja kita. Berarti kan dia akan menikah setelah mempunyai pekerjaan. Berarti pekerjaannya di sini kan. Nah, pekerjaan dulu berarti kan. Nah, setelah punya jabatan tinggi, Yana ingin berlibur ke luar negeri. Nah, berarti ini liburan LN. Nah, tadi kan yang telah tahu, yang telah berarti apa? Ya tiga ini berarti kan selesai. Em, oke, nah ini mungkin saya tutup aja. Iya, oke. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi ngikutin ya gimana prosesnya saya mengerjakan ya, sehingga real time kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman ada yang ditanyakan, silakan tanya saja. Oke, halo Kak Nina. Ya, halo Kak Eva. Oke, kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya. Oke, eh, aman, aman ya. Jadi gitu caranya. Kalau saya, tips saya itu baca pertanyaannya dulu. Baca inti pertanyaan, baca yang ditanyakan, baca yang ditanyakan. Terus habis itu em, baru baca keseluruhan sambil orat-orat. Nah, orat-oratnya dia apa? Yang ini kayak gini, syarat-syarat ini.
gitu ya. Oke, sampai sini oke ya, mudah ya. Ya, karena kalau misalkan teman-teman baca dari awal itu em, takes time dan teman-teman akan mengalami harus membaca berulang. Begitu juga di TKP ya, eh, nanti ketika TKP kayak gitu. Cuman saya nggak ngajar itu. Nah, di TKP juga sama pengalaman saya kayak gitu. Oke, nah tipe perbandingan urutan. Tipe perbandingan urutan ini biasanya intinya mengurutkan lah. Nah, mengurutkan berarti kan biasanya ada ini kata kuncinya kurang dari, lebih dari, sama, atau lebih dulu, atau lebih pinter, apa kayak gitu. Ya, intinya gitu. Tercepat, pemenang, termahir, prioritas pekerjaan, kunjungan, urutan rumah, siapa yang dari kiri ke kanan, berseberangan, dan lain-lain. Itu perbandingan urutan masuknya, tipenya. Nggak usah dihafalin tipenya, cuman em, ini kita mengkategorikan supaya teman-teman belajarnya terstruktur. Contohnya seperti ini. Nah, oke, kira-kira apa yang kita lakukan sama urutan masuk si finish dari kelima anak tersebut adalah oke. Berarti kan urutan dia ya, udah clear. Habis itu langsung kita baca. Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Pemuda Karang Taruna. Oke, dalam perlombaan lari, Lana mencapai garis finish sesaat setelah Jeffrey. Berarti kan Jeffrey duluan ya. Jeffrey baru Lana. Oke, saya ganti biru aja supaya ketika nanti ngelingkari itu biar enak ya. Jeffrey Lana. Oke. Ya, ini bebas. Kalau saya, ini berarti urutannya yang kiri lebih dulu, finish duluan. Oke, terus Vero mencapai garis finish di antara Jeffrey dan Hanif. Oke, sekarang kita punya ini Jeff. Oke, antara Jeffrey dan Hanif. Mungkin misalkan Hanifnya di sini, maka Vero di sini. Nah, ada juga kemungkinan lain. Hanifnya yang di sini, maka Veronya di sini. Gitu. Nah, ini kita masih belum tahu hubungannya. Jadi ini tidak sama dengan ya. Nah, kadang saya tandain kayak gitu biar nggak lupa ketika sambil mengerjakan. Oke, terus itu Vero sudah. Terus Hanif sendiri mencapai garis finish setelah Damar. Hanif mencapai garis finish setelah Damar. Dan Damar itu juara lomba. Akibatnya Hanif setelah Damar kan. Damar juara lomba, betul. Damar di paling kiri sini. Nah, habis itu Hanif. Nah, ini berarti ada dua versi urutan ya. Kita udah punya urutan ini. Ini dua-duanya benar. Yang jelas kalau Hanifnya di sini, kalau Hanifnya itu tepat setelah Damar, maka harusnya Hanifnya di sini. Tapi di sini keterangannya itu Hanif setelah Damar. Jadi Hanif ya di sini juga sah-sah aja sebenarnya. Cuman terus nanti menyesuaikan. Artinya ini ada kemungkinan benar, ini juga ada kemungkinan benar. Oke, kemudian kita lihat coba pembahasannya. Berdasarkan teks soal di atas, sudah diketahui bahwa Damar mencapai garis finish paling awal. Hanif adalah orang kedua. Oh, ini diklaim sama dia. Tapi harusnya, nah inilah kita kan kemampuan penalaran analitis ya. Kita harus kritis ya. Sebenarnya nggak ada jaminan bahwa Hanif itu orang kedua. Karena keterangannya, menurut saya ya, karena keterangannya Hanif itu mencapai garis finish setelah Damar. Jadi kan bukan tepat setelah Damar, tapi hanya setelah Damar kayak gitu. Bahkan Hanif terakhir pun ini juga setelah Damar kayak gitu. Jadi logikanya benar kayak gitu. Sehingga em, tidak ada jaminan bahwa Hanif orang kedua sebenarnya. Ini sebenarnya, oke. Em, ini sambil mengkritisi ini ya, ketika teman-teman baca buku terus ada pembahasan kayak gitu, jangan serta merta diimani kayak gitu. Yang diimani agama teman-teman aja. Oke, nah ini tuh boleh kalian teman-teman kritisi atau tanyakan nanti di grupnya, grup WA-nya kayak gitu. Misalkan kalau ada yang apa itu gamang atau bingung gitu, tanyakan aja. Nah, em,
Oke. Oke, belum ada ya di kolom chat pertanyaan. Nah, berarti kan ini masih tanda tanya. Terus pertanyaannya, kalau itu tanda tanya, yang pasti apa, Kak? Yang pasti. Yang pasti tadi, em, jika ternyata yang benar ini, jika ternyata yang benar ini, maka yang pasti apa? Si Lana itu setelah Jeffrey. Terus habis itu Vero yang apa itu Hanif yang terakhir. Kalau misalkan yang benar ini, ada dua kemungkinan. Nanti pilihan gandanya biasanya ada banyak kayak gitu. Nanti biasanya pilihan ganda kok. Sehingga apa itu ada hal-hal yang memang tidak begitu diperjelas, tapi terus diperjelasnya di pilihan gandanya. Nanti ada contohnya, harusnya di sini. Oke. Ini berarti apa? Yang nggak pasti, yang udah pasti Jeffrey itu lebih duluan daripada Hanif. Misalkan kalau ini yang benar. Andai kan yang benar itu yang ini, maka kita sudah pasti urutannya langsung dapat. Kalau misalkan andai kan yang benar itu yang ini, maka kita langsung dapat urutannya yaitu D, H, V, C, L. Ini urutan yang mutlak. Kalau misalkan itu yang benar. Nah, terus kemungkinan kedua apa? Andai kan yang benar itu yang ini, maka kemungkinannya kita punya D, C. Nah, ini L sama V nggak tahu duluan mana. Terus H. Nah, oke. Jadi kita punya dua kemungkinan ini. Teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Jadi dua kemungkinan ini masih terbuka. Nanti tinggal lihat pilihan gandanya aja. Oke. Clear? Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Langsung open mikrofon boleh, chat juga boleh. Kayak gitu. Jangan jangan ragu. Ini kok kayaknya kok cuman saya yang belum paham. Enggak gitu. Kita itu di kelas itu harus kelas ini solidaritas kayak gitu. Harus menunggui temennya kalau misalkan belum paham kita paham benar-benar. Siapa tahu yang apa itu merasa paham ternyata belum paham beneran kan bisa aja. Oke. Clear ya. Terus kemudian di tipe yang terakhir yaitu tipe kombinasi. Intinya mengkombinasikan yang dipunya kayak gitu. Yang tadi dua tipe sebelumnya. Misalkan banyaknya cara yang terjadi, ada syarat-syarat tertentu, pemilihan objek kayak gitu. Itu dikategorikan eh, apa itu kombinasi ya. Sebenarnya sama aja. Contohnya, Astri mengajak 7 orang temannya posisi duduk mereka sejajar di urutan A1 sampai A8. Oke, kan 8 orang ya, benar ya. Astri dan ketujuh temannya. Oke, 7 orang temannya yaitu Berlir. Mereka duduk dengan urutan yang telah ditentukan sebagai berikut. Berli, oke, jika Hisham duduk di kursi H, maka oh ya, kita berarti diminta untuk keseluruhan. Bentar, kok kursi H? Itu kursinya A1 sampai A8. Urutan posisi duduk pada soal diketahui. Astrid duduk di A3. Ini C. Oh, ini merubah soal tapi ini find and replace-nya belum belum sempurna. Nggak apa-apa. Oke. Nah, anggap aja ini berarti A3 ya, teman-teman. C. Jadi kita sampai ini ya.
Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita lanjutkan. Suara saya sudah masuk ya, jelas ya? Halo, ini AFK semua kah? Halo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, kemudian em, kita tahu Berli duduk tepat di setelah Emali dan Farhan baru Berli. Terus kemudian C tempat duduk satu urutan setelah Diki. Berarti Diki dulu baru C. Tepat ciciran. Terus kemudian Astri duduk di A3. Oh, berarti kita sudah punya A3-nya, ini Astri penghuninya. Hisham duduk di A8. Berarti ini Hisham. Nah, sisanya ini gimana naruhnya ini? E, F, B, D, C. Nah, ini bisa langsung tinggal diurutin. Ini kita taruh sini, ini kita taruh sini. Jadi kita punya ini D, ini C, ini E, ini F, ini 5, 6, 7, 8 B. Nah, gitu bisa em, atau yang terus ini G. Nah, gitu juga bisa atau yang ini kita taruh di sini E, F, B, H. Yang jelas nggak boleh geser A-nya. G-nya di sini. D dan C harus gabung. Nah, DC. Jadi ada dua kemungkinan ya. Nah, nanti tergantung lihat pilihan gandanya. Dua kemungkinan ini benar semua. Nah, gitu ya. Ini disediakan hanya satu kemungkinan. Harusnya dua kemungkinan. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan. Ini suara saya jelas atau tidak? Halo? Jelas, Kak. Oke. Ya, makasih Kak Nina. Oke, lanjut ya. Clear ya? Oke. Sekarang kita ke soal ini. Oke. Waktunya 10 detik. Silakan dicoba. Nggak usah lama-lama. Kita bakar timer yang 15 detik. Sudah 15 detik. Kak Nina, Oke. Nah, bagus tuh Kak Nina, cepet tuh. Em, mau menjelaskan Kak Nina? Boleh? Halo Kak Nina. Ya, Kak. Itu Ya, saya kenapa ngelihatnya bisa? Hmm, Hasan, hmm, Hasan beli sepatu. Terus hmm, Dido juga beli sepatu. Terus hmm, Hima membeli sama dengan Ilham. Ilham membeli sama dengan Ahsan. Berarti kan Ilham sama membeli dengan Ahsan. Berarti Ilham juga beli sepatu. hmm. Terus Ari beli sepatu. Udah sih Ilham. Berarti jadi beli sepatu semua ya? Iya kalau saya sih nangkapnya begitu. Oke, bagus. Terus sekarang Kak Muhammad Habil. Kayak Ari cuman beli kaos kaki. Em, em, Itu Ari Ari cuman beli membeli kaos kaos kaki, sepatu, dan kotak pen. ini ya Kak ya. Iya. Nah, inilah butuh ketelitian ya. Oke, tadi kalau Kak Nina
memilih membaca pertanyaannya dulu. Siapakah yang tidak membeli sepatu? Habis itu Kak Nina langsung ngelis tuh. Jadi langsung fokus. Saya nggak peduli barang yang lain. Yang penting sepatu gitu ya. Oke, itu bagus tuh. Sehingga Ahsan sepatu. Oke, Dido sepatu berarti oke. Terus habis itu Hima membeli sama dengan Ilham. Berarti kan Hima sama dengan Ilham plus tas. Ya, ini yang tanda tanya kan. Ari, tadi kan Ahsan sudah. Ari sepatu clear. Ilham beli sama dengan Ahsan. Nah, berarti kan ini sama dengan Ahsan. Berarti kan beli sepatu juga. Berarti kan sepatu. Ada sepatu di sini. Artinya apa? Si ini sepatu, 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 sepatu. Udah. Berarti semuanya beli sepatu. Berarti nggak ada yang nggak beli sepatu. Oke, sampai sini clear? Itulah enaknya kalau membaca apa yang ditanyakan dulu. Sehingga kita bisa hemat waktu. Termasuk memodelkannya ini. Ngoret-ngoretnya bisa fokus. Nggak usah ribet ngoret-ngoret yang lain. Gitu. Ada pertanyaan? Clear ya? Easy ya? Oh, ada. Udahlah, udah kita bahas. Oke, lanjut. 15 detik. Wah, Kak Nina oke nih. Bagus. Oke. Tadi Kak Nina ini ya. em, Gimana caranya, Kak? Baca sambil urat-urat. Yang Kak Nina lakukan? Gak sambil orat-orat sih Kak, dibaca dulu aja pertanyaannya apa. Oh, wah ini. Informasi. Wah ini cerdas ini. Backgroundnya apa, Kak Nina? Kenapa? Backgroundnya apa kalau boleh tahu? Program studi apa? Prodi apa? Saya manajemen Pak. Oh, manajemen. Oh iya, sudah bisa biasa ini ya handle managing yang rumit-rumit ya, ini easy lah gitu. Ya Oke. tapi kalau hitung-hitungan saya nggak kurang. Oke, sip. Ya, ya. Kalau itu keren tuh. Kan urutan yang paling cermat ya. Berarti kan kita harus mengurutkan semuanya. Kalau saya orat-orat karena otak saya sudah tidak mampu untuk mengingat. Jadi kan A lebih bercermat dari B. Oke. Tapi lebih ceroboh dari D. Berarti kan subjeknya masih A. Berarti kan D-nya di sini. Mahdi dan Riko lebih cermat daripada D. Jadi kan ini ada Mahdi dan Riko. Nggak tahu ini mana yang cermat. Oke kan udah langsung dapatkan urutannya. Berarti DAB. DAB mana? Ini doang kan? Nah, berarti A udah. Langsung ketika udah dapat opsi ini, nggak usah baca yang lain. Andai kan, andai kan ya, ini seburuk-buruknya ya. Saya pernah menemukan soal yang salah. Menurut saya salah. Waktu tes waktu tes UTBK. Em, Begitu juga teman-teman saya yang backgroundnya matematika juga menemukan hal yang sama. Eh, jadi bisa saja mungkin ada pilihan yang kayak gini. Dido, Ahsan, Bara, terus ini Riko, ini Mahdi. Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Dua-duanya benar, misalkan ini F ya. Dua-duanya benar. Pilih salah satu aja. Ikhlaskan saja kalau kayak gitu. Langsung move on ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih banyak. Dan teman-teman misalkan yang kayak Mbak Nina ya, Kak Nina ya, kan jago di sini. Jangan berlama-lama di sini, Kak. Karena kan mungkin Kak Nina kan butuh waktu lama untuk ngitung. Berarti ini jangan lama-lama, pede aja. Habis itu langsung ngitung. Nah, ketika ngitung kan butuh waktu lebih lama. Terus ketika ngitung juga sama, lebih lama. Tapi kalau bisa, semua soal pernah dibaca semua. Habis itu baru apa itu namanya mengulangi ke soal-soal yang dianggap sulit. Makanya biasanya saya kan nanti kan disediakan kertas kan. Nah, saya di kertas itu saya apa itu ngasih tanda nomor yang saya ragu-ragu kayak gitu. Yang ragu-ragu nomor berapa aja. Itu kan.
nomor 3, nomor 4, nomor berapa kayak gitu. Em, karena nggak ada jaminan ya di sistemnya ngebug atau enggak. Nanti ketika ragu-ragu katanya kan jawabannya sudah terekam. Tapi kan kadang kita juga em, apa itu ya namanya insecure ya. Makanya biasanya saya menyediakan di kertas buramnya itu nomor-nomor yang saya ragu kayak gitu. Terus nanti saya cek kayak gitu. Ketika waktunya lebih dan teman-teman targetnya waktunya harus lebih, jangan kemepeten. Nah itu butuh latihan terus, simulasi terus, terus gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang bingung, tanya. Sudah latihan soal 3 belum? Halo, tes, tes, tes. Suara saya masuk? Halo? Masuk, Kak. Masuk, oke. Oke, 15 detik ya. Nomor 3. Biasanya saya 10 detik doang sih, masih nggak apa-apa. Sudah lewat tuh. Oke. C. Ini masih orat-orat atau tanpa orat-orat, Kak? Sudah tanpa orat-orat? Masih tanpa orat-orat ya? Belum. Oke. Jika demikian dapat disimpulkan bahwa, oh, oke. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus menemukan polanya dulu. Distro harga tas lokal lebih mahal daripada baju. Oke. Tas lokal lebih mahal daripada baju. Yang kiri lebih mahal ya. Harga baju lebih mahal daripada celana. Tas impor, oh ini tas lokal. Tas impor adalah yang paling mahal. TI. Nah, ini kan udah dapat urutannya. Nah, tinggal langsung lihat, periksa aja. Celana lebih mahal daripada tas lokal, salah. Tas lokal lebih mahal daripada tas impor. Tas lokal lebih mahal daripada tas impor, salah. Tas impor lebih mahal daripada tas lokal, bener. Udah. Nah, kalau kalau di mengerjakan secara nyata, langsung move on, teman-teman. Nggak usah baca D dan E, kelamaan. Kelamaan, pokoknya pede aja. Ya, gitu. Kalau misalkan ngerjain beneran. Nah, karena ini belajar bareng, nah kita cek. Baju lebih mahal daripada tas impor, salah. Bajunya lebih kanan. Celana lebih mahal daripada tas impor, salah. Nah, tapi kalau teman-teman mengerjakan beneran, tips dari saya, tadi ketika udah dapat yang benar, ada kan yang benar A atau tadi kan yang dapat A, udah langsung nggak usah baca opsi yang lain. Kalau ini kan yang benar C, ya udah nggak usah baca opsi yang lain. D sama E nggak usah dibaca, langsung move on. Karena nanti bakal ketemu soal yang sulit kayak gitu, yang butuh waktu lebih. Nanti kan TIU, TKP, TWK kan jadi satu. Nah, kalau TIU-nya udah jago, berarti kan waktunya bisa lebih-lebih. Itu bisa dipakai untuk mikirin TKP, mikirin TWK. Ya. Oke,
Ini tumben malam ini. Biasanya lancar loh, saya dua device loh. Ini tumben kok. Malam ini begini ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke. Nah, kita sampai soal nomor 4. Suara saya sudah jelas ya. Em, seperti biasa, 15 detik. Waduh, sampai 30 detik belum dapat jawabannya. Kak Eva, Kak Habil, sama Kak Melisa masih bersama kita atau sudah AFK, away from keyboard? Oh, Kak Habil C. Akhirnya setelah 1,5 menit. Nah, kayak gini loh. Kadang itu ada soal yang butuh waktu lebih kayak gitu. Oke, Kak Habil, kenapa C, Kak? Kira-kira, Pak? Kak Habil, apa Kak? Pede aja. Ini memang saya tanya satu-satu tuh biar latihan pede dengan pilihannya kayak gitu. Yang lain kan waktu kegiatan, Kak. Oke. Yang lain C kan waktu kegiatan, Kak. Ya. Oke, kalau Kak Nina, Iya, Senin dan Rabu itu dia belajar kelompok sama les bahasa Jerman. Kalau hmm, Jumat Sabtu cuman les, oh iya ya, les musik dan les marching band Jumat dan Sabtu. Bingung deh Kak yang ini. oke. Nah, nah, oke. Nah, em, gini. Seperti itu, kegiatan kelompok dilakukan seperti ini kan ini ya, hari paling sibuk kayak gitu ya. Yang mana kayak gitu. Kegiatan yang dilakukan seperti belajar kelompok dan les Jerman pada hari Senin dan Rabu. Oke. Les musik dan marching band setiap Jumat dan Sabtu. Nah, oke. Setiap Selasa dan Kamis, Fani les vokal. Berarti Selasa dan Kamis dia les sibuk ya. Dia nggak begitu sibuk. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya jawabannya kalau dari eh, soal ini sebenarnya jawabannya dia Senin 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 Rabu Jumat Sabtu ya kan? Senin Rabu Jumat Sabtu sama-sama sibuk kan ya, dua kegiatan kan? Senin Rabu Jumat Sabtu. Nah, berarti kan kemudian jawabannya A dan C. Dua-duanya benar harusnya. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Kegiatan belajar ini nggak ada kata masing-masing. Ini berarti interpretasinya dia aja. Eh, atau harusnya ini secara berturut-turut harusnya dikasih katakan ini keterangan tambahan. Nah, harusnya ini soalnya yang kurang oke nih. A dan C itu sama-sama benar harusnya. Tadi saya sebenarnya udah ngintip pembahasannya juga, cuman saya nggak setuju. Eh, oke.
untuk yang nomor ini tadi. Karena saya jawab C terus habis itu, nah C dan A kan. Nah, kok C doang kayak gitu. Kalau ini interpretasinya dia, apa itu namanya, Jumat dan Sabtu. Sehingga kan ini salah nih, kenyimpulannya salah ini. Dua-duanya benar. Nah, ini juga bakal mungkin kejadian nanti di tes ini ya, di tes soal ya. Ada Kamisnya deh. Kayaknya les vokal paling banyak tuh. Bentar. Hmm, Senin, Rabu. Iya, les vokal paling oh, enggak juga. Enggak, dia Selasa sama Kamis kan cuma satu kegiatan, Kak Melisa, menurut saya ya. Si Fani ini. Sedangkan untuk hari Senin dan Rabu kan dia dua kegiatan, bahasa Jerman dan sebentar ini sini aja. Nah, belajar kelompok dan bahasa Jerman Senin Rabu. Eh, Les musik dan marching band Jumat Sabtu, gitu kan? Nah, sehingga kan ini Jumat Sabtu dan Senin Rabu ini kan mereka frekuensinya sama. Kenapa AFK? Kenapa? Kenapa AFK? Oke. Nah, ini bakal mungkin kejadian ya, teman-teman ya. Nah, ini akhirnya saya nemu yang seru juga. Tadi tiga soal sama contoh-contoh soal agak membosankan. Oke, clear ya? Oke, lanjut. Nah, ini seru nih. Oke, satu, 15 detik. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Jadi biar ada bedanya yang hadir sama yang enggak. Kan yang hadir punya privilege untuk tanya langsung. Nah, tumben koneksi saya kok begini. Apakah tadi sudah ada yang menjawab? Oh, belum ada. Oke, ada yang sudah dapat?
Ini saran saya warat-warat sih. Ya, 3 menit sudah berlalu. Turun di B, Kak Melisa. Oke. Em, kenapa turun di B, Kak? Kira-kira, Kak. Kenapa berkesimpulan bahwa Siti ini turun di B? Halo, hai, halo. Salah nggak apa-apa ya, nggak usah malu. Ini nggak di-share di YouTube kok. Oh, nggak apa-apa, aman. Masih ada rekaman, Kak Eva, aman, Kak. Ya, ini berarti ini ya, sudah dituturkan ya, memang ini ya, keren perjuangannya. Nggak tahu, Kak. Oke, oke. Nah, mari kita bahas saja. Em, oke, berarti kan pertanyaannya, Tini mungkin akan turun di. Oke, ada 3 orang naik mikrolet berhenti di 6 tempat berbeda, dinamakan A sampai F. Masing-masing penumpang turun di tempat berbeda, jadi nggak mungkin ada yang sama. Dan tidak naik mikrolet itu kembali. Ya, habis turun dia beneran turun. Ya, oke. Oke, mungkin ini ya. Ya udah, saya lanjut aja. Nanti kalau suara saya putus-putus, seperti hubungan Anda dengan keras Anda, itu tolong diingatkan ya. Nah, informasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ini, satu di antara mereka turun di A. Oke, berarti ada yang turun di A. B A nggak ada yang di opsi. Berarti salah satu udah. Berarti ini nggak mungkin turun di A. Ya, berarti ini nggak mungkin turun di A ya. Karena A sudah dipakai orang lain berarti. Karena nggak ada opsinya A. Terus apabila ada yang turun di C, maka tidak ada yang turun di E. Nah, berarti nggak mungkin C itu bersandingan dengan E. Nggak akan berjodoh mereka. Nah, terus ini tidak turun di F, maka F sudah dicoret dulu. Oke. Apabila ada yang turun di B, maka tidak ada yang turun di D. Maka B dan D ini nggak mungkin bersandingan. Hmm, cuman salah satu. Terus ini tidak turun di B maupun di F, berarti B udah nggak mungkin. Nah, Ahsan turun di B. Nah, sekarang clue-nya ini. Ahsan turun di B ada, terus ada berarti si Dani kan turun di A ya. Ini Dani. Ini Ahsan. Oke, terus maka ini turun di mana? Nah, kalau ada yang turun di B, maka nggak mungkin ada yang turun di D. Maka dicoret juga. Nah, sekarang berarti tinggal salah satu. Maka Siti nih kira-kira turun di E atau turun di C?
Oh, ini salah ketik ini. Oh, yakin. Bisa turun di E, bisa turun di C sebenarnya. Kalau misalkan informasinya kayak gini. Karena kan salah satu C dan E. Tapi ini saya langsung nggak ada salah ketiknya ini. Ini harusnya itu E. Karena informasinya redundant. Tina Tina tidak turun. Misalkan ini Tina tidak turun di F ya. Ini kan dibilang lagi Tina tidak turun di B ataupun di F. Itu kan informasi berlebihan ya. Ini berarti salah ketik atau eh, ketika nyekan itu salah ya. Ini harusnya itu E. Sehingga kalau kayak gini, jawabannya jelas. Dia turun di C. Gitu. Andaikan ini tidak salah ketik, ini tetap F, maka dua-duanya benar. Bisa turun di E, bisa turun di C. Ini ya. Oke, esensinya. Nah, esensinya di sini tuh saya ngelatih ini ya, analisisnya teman-teman. Oke, lah. Gimana Kak Melisa? On mic aja nggak apa-apa. On mic aja nggak apa-apa. Atau Kak Nina tadi punya penjelasan lain, kenapa bisa mantep turun di C? Sebenarnya bingung sama soalnya sih Mas. Kalau nggak di C, di E. Cap cukup aja kayaknya C deh. Iya, analisisnya bener Kak Nina. Tadi kan ini kan, kalau ini tadi nggak typo, andai kan ini soalnya tetap F tadi ya, maka itu jawabannya dua-duanya benar, bisa turun di C, bisa turun di C. Tapi nggak mungkin turun di kedua-duanya. Kak Wahid yang paling bener deh. Oh iya dong, saya kan yang ngajar. Nggak deh, nggak. Nggak, saya selalu ketika ngajar di kelas, saya selalu malah mempersilahkan mahasiswa saya untuk berdebat saya kayak gitu. Saya bukan dewa, saya bukan Tuhan, jadi saya tidak perlu diimani dan saya belum tentu benar. Jadi silahkan debat saya, gitu. Nah, jadi bebas saja teman-teman ya, Dewa Dewi. Nah, jadi bebas saja. Kak Nina tadi benar. Andai kan tadi tidak typo, oke, ini misalkan saya hapus ya. Andai kan tadi tidak ada typo, cuman gini doang, maka kesimpulannya apa? Dia bisa turun di C maupun turun di E. Tapi nggak mungkin ada yang turun di kedua-duanya, gitu ya. Nah, tapi terus kemudian saya amati lagi. Ini kan berlebihan ya. Dia udah tidak turun di F, kok diomongin lagi tidak turun di F. Maka ini pastinya dia typo di sini. Harusnya ini E. Maka ketika begitu, yang benar adalah, andaikan dia typo, maka yang benar adalah yang turun di C. Oke. Nah, teman-teman yang masih roaming nanti di ini aja. Rekamannya di ini lagi. Oke, lanjut sesuai instruksi Kak Nina. Nah, oke, kita punya 15 detik. Nah, ini mulai seru ya. Saya nggak baca pembahasannya tadi. Pembahasannya eh, 40 detik berlalu.
Oke, Kak Habil. B. Eh, B. Wah, seru ini. Sama. Oke, Kak Habil. Kenapa B, Kak? Wah, Alhamdulillah sama semua. Oke. Kak Habil atau Kak Melisha? Kalau Kak Nina, nanti gongnya aja. Kak Habil atau Kak Melisha? Ayo, silakan open mic. Open mic. Dan mulai stand up. Enggak. Oke, silakan. Oke, halo. Salah nggak apa-apa kan Kak? Oh, nggak apa-apa. Nggak bakal dapat hukuman. Nggak boleh ikut lagi gitu. Nggak. Ini kan kalau menurut saya ini kan melewati paling Hmm? tiga banyak tiga kecamatan tuh. Jadi kayak Hmm. lompat tiga gitu loh kayak B, C, D gitu. A, B, C. Hmm. Terus ya gitu. Hmm. Kayak yang E-nya kan E, A, B gitu. Bener nggak sih? Gak tahu kalau teman-teman yang lain. Oke, boleh. Kalau misalkan Kak Habil gimana? Oke, mungkin lagi nih sama Kak AB ini B. Oke, kalau misalkan Kak Nina, kalau Kak Nina, Iya, halo Kak. Saya cuman baca itu aja tadi. Kecamatan E hanya boleh dilewati jika melewati kecamatan B. Berarti kalau dia melewati hmm, kecamatan E kan yang boleh dilewati ya kecamatan B sesuai sama soalnya. oke, sip, 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 sip. Nah, sekarang kan saya tahu analisisnya semua ya, sehingga saya tahu harus menekankan di mana kayak gitu yang harus saya tekankan. Nah, sekali lagi, yang dibaca pertama itu jangan awal, tapi baca ini. Kecamatan lain yang boleh dilewati adalah, oh ini apa? Berarti kan kita baca berarti harus dari sini. Jika kegiatan karnival melewati kecamatan E, maka kecamatan lain yang boleh dilewati adalah ini. Oke, dari baca sekilas ini, Red, ada tiga kecamatan, Red, B, oke. Ke, bila B kecamatan melewati kecamatan B, maka tidak dapat melewati kecamatan D. Maka B dan D nggak mungkin bersanding, ya kan? A harus melewati kecamatan C. Oke. Ketika melewati A harus melewati ke C, berarti C. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka ini tandanya kita ubah sekalian. Nah, jadi sama dengan, ya kan? Where am I? Sorry, sorry. Nah, tuh. Nah, berarti sama dengan, gitu kan? Terus kecamatan E hanya boleh dilewati jika melewati B. Maka B, E. Artinya kalau E kejadian, B harus kejadian. Ya kan? Nah, jika kita melewati E, maka yang boleh dilewati B. Nah, pertanyaannya tadi kan, berarti kan ini salah, ini salah, ini salah. Berarti kan masih ada kemungkinan antara B atau B dan D. Nah, dari premis yang pertama, B nggak boleh setting sama D, maka jawabannya adalah B. Nah, tadi Kak Nina kepikiran nggak kalau misalkan masih ada kemungkinan B dan D? Ya, memang kalau misalkan nggak orat-orat, tadi kan ini, oh berarti langsung dari sini bisa juga pakai teknik itu. Dari sini, oh itu B kayak gitu. Tapi kan ternyata masih bisa B, masih bisa B dan D. Terus dari yang pertama, kita kelihatan mau B nggak mungkin bersanding sama D. Maka ini juga salah. Yang benar adalah yang B. Gitu. Yakin aja kata Pak. Kawait kan.
Betul. Ini sudah mulai dapat feel ya, Kak Habil, Kak Melis, teman-teman. Kak Eva, anaknya sudah berhasil dibobokkan atau ikut membobokkan ibunya juga? Isi, em, iya, ini nomor 7 saya sudah kelihatan atau belum? Betul, yang penting yakin. Oke, seperti biasa, 15 detik. Loh, ini soalnya sama kayak tadi ya. Oh, pilihan gandanya berbeda. Oh, yang tidak boleh dilewati. Oke. Oke, D, feeling Kak. Oke. Em, kalau feeling ini sudah ini ya, tanpa dasar ya. Oke, ini sudah di ini ya. Ini habis ini satu soal terakhir ya. Terus kita selesai beneran. Ya, oke. Nah, kegiatan karnaval dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia direncanakan akan melewati paling banyak tiga kecamatan. Kecamatan yang akan dilewati. Bener. Tadi kombinasi kemarin tidak boleh dilewati adalah, oke. Sekarang tadi kan ini ya. Berarti rata-rata kita masih sama. B dan D nggak boleh bersambung. Kalau ada A pasti ada C. Kemudian em, E itu ketika B terpenuhi E. Kalau E kejadian B. Hanya boleh. Oke. Em, ini juga boleh diubah tandanya gini. Kalau E dilewati pasti dia melewati B. Kayak gitu. Nah, ini yang lebih benar. Tadi saya salah. Kombinasi kecamatan yang tidak boleh dilewati adalah A dan C. Enggak. B dan E. Enggak. Malah kalau lewat ini boleh. A, B, dan E. A ke B, terus ke E. Boleh dong. Tapi C pasti kelewatan sih. Oke.
Terus A, C, dan D ini ceritakan ini. A, C, dan D. A, C, dan D boleh. Boleh. Terus A, B, dan C. A ke B, terus ke C. Ini boleh. Berarti jawabannya adalah C, yang nggak mungkin dilewati. Iya nggak? Yang nggak boleh dilewati. A ke B ke C. Kenapa? Karena apa? Kalau lewat A itu harus lewat C. Kak Melisha, nggak sih? Oke. Tadi kan saya titik I ya. Oke, gini. Tadi saya baca tapi tanpa menunjuk rata-rata ya. Maaf, maaf. Oke, ini bisa nggak saya ubah tintanya ya? Warnanya, ubah ukuran, berbagi. Oh, pakai aplikasi satunya yang bisa mengubah warna. Ubah ukuran, oh enggak kok. Sip, udah, nggak apa. Nah, untuk orang-orang ini sudah jelas ya. Ngantuk sama turun beda tipis. Nggak apa, Kak. Nanti mungkin besok kita ini ajukan lesnya pada subuh mungkin ya. Sehingga nggak ada alasan ngantuk ya. Nah, ini udah betul. Oh, itu sebentar saya tethering aja lah. Em, untuk ini sudah jelas? Ada pertanyaan? Bisa dapat ini? Clear ya? Clear ya? Oke, kalau itu clear. Nah, ketika ini clear, berarti kan langsung kita yang tidak boleh dilewati. Jadi kan dia paling banyak 3 kecamatan. Sekarang dia melewati A dan melewati C. Sah-sah aja dong. Kan paling banyak 3 kecamatan, melewati 2 kecamatan aja juga boleh. Gimana ketika melewati A kan harus melewati C. Benar, berarti boleh dilewati. Melewati B dan E, boleh. Kalau dia melewati E, maka harus melewati B. Berarti benar, boleh. A, B, dan E. Lewat A, lewat B, habis itu lewat E. Nah, masalahnya ketika A dilewati, C kan harus dilewati. Itu kalimatnya kan harus. Nah, makanya ini kita tandai dulu. Kalau saya tadi gitu, tandai dulu. Siapa tahu yang lain ada yang lebih jelas salahnya kayak gitu. Nah, ini kan ada kemungkinan salah, nggak boleh kayak gitu. Terus A, C, dan D. Ngelewati A, ngelewati C, ngelewati D. Bebas-bebas saja, boleh. Yang penting nggak ngelewati B dia, maka ini aman. Terus ngelewati A, B, dan C. A, B, dan C. Tidak ada yang tidak ada dilanggar kan? Berarti juga boleh. Makanya makanya jawabannya adalah C yang nggak boleh. A, B, dan E. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Clear? Clear ya?
Oke, lanjut soal terakhir. Ntar saya cari yang challenging ya. Maaf, nggak pernah. Ada lagi nggak yang challenging? Oh, nomor 11 ini kayaknya challenging nih. Nah, ini aja. Sebagai soal terakhir. Oke, 15 detik. Hmm. Ini tipu deh. Ini lantai 1 ini. Lantai 1 bukan lantai L. Oke, 4 menit berlalu. Saya tunggu 1 menit lagi.
Oke, kita mulai bahas ya. Sepertinya sudah mulai pada lelah lunglai. Oke, kita bahas penempatan divisi yang menempati di atas lobi dan kantin. Oke, pertanyaannya itu 4 lantai, 6 divisi. Ini kan pemasaran, PS, PB, umum, keamanan, HRD, prod. Penempatan divisi lantai 1 diisi, setiap satu lantai diisi oleh 2 divisi. Berarti kan kita punya lantai 1, ini aja, 1, 2, 3, 4. Masing-masing isinya 2. Lantai 1 lobi dan kantin, L dan kantin. Nah, K ini tadi siapa? Keamanan ya. Oke, terus agar koordinasi lebih mudah, maka produksi dan pembelanjaan itu bareng. Maka prod harus sebelahnya PB. Nah, kemudian divisi produksi berada tepat di atas divisi pemasaran. Oke, ini produksi tepat di atas pemasaran, berarti pemasaran di bawahnya. Terus divisi pembelanjaan berada di lantai yang, oh sorry, sedangkan HRD berada tepat di bawah pemasaran. Berarti ini HRD. Divisi keamanan berada sedekat mungkin dengan lobby. Hmm, rooftop, oke. Berarti kemungkinan di sini ya, divisi keamanan. Rooftop, tempat parkir. Berarti ada satu lagi rooftop. Parkir ibadah. Oke, nah dari sini kan kelihatan. Sudah, berarti kan ini harus HRD kan di sini. Di sini P tadi siapa? Pemasaran. Ini produksi. Ini belanja atau PB. Nah, ketemu. Di atas, divisi yang menempati di atas lobi dan kantin. Berarti apa? HRD dan keamanan. C. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Halo, hai. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup nggak? Oke, nah, jadi teman-teman, oke, saya ikut satu aja. Hmm, nah, jadi teman-teman, halo semuanya. Eh, kita di sini itu sebenarnya belajar penalaran analitis ya kayak gitu. Kalau cara saya mengerjakan seperti itu. Jadi ketika mengerjakan itu ya sambil menulis kalau saya. Nah, mungkin Kak Nina tadi ini ya lebih jago malah tanpa menulis kayak gitu. Itu bagus, nggak ada yang salah. Yang penting teman-teman nyaman aja. Terus kuncinya lagi itu sering latihan. Kalau sering latihan itu em, kita sehingga punya bank kekritisan kayak gitu kalau menurut saya ya. Kita makin bisa terasah kekritisan kita. Nah, mumpung ini mungkin masih panjang ya. Jadi teman-teman tetap latihan terus kayak gitu. Kekritisannya biar terjaga. Andai kan lihat kunci terus kayak tadi yang saya alami ya. Terus kemudian kuncinya ternyata kok kok kayaknya meragukan kayak gitu, ada yang kurang tepat. Ya, silahkan didebat aja kuncinya. Nah, andai kan karena kalau mendebat kuncinya nggak bisa menjawab dan teman-teman mungkin masih ragu, di post aja di grup kayak gitu biar didiskusikan bersama. Oke, kayak gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Em, kalau mau
Saya nggak tahu tradisinya untuk kali ini, karena kemarin pertemuan pertama juga pada nggak mau ini ya, apa itu namanya, foto. Kalau mau foto bareng silahkan, kalau